Masih sepi sih. Masih berantakan lagi. Aduh, ini udah jam berapa nih? Gimana sih? Jam 9, sudah jam 9. Katanya ibadah online, kenapa masih berantakan begini? Belum siap, belum ada yang datang. Aduh, di sini, ini. Ada apa sih Bu Nike? Ini jam berapa Bu? Kenapa baru datang? Aduh, Ya ini masih maaf belum lah, rapi lagi. maaf. Ini Ayo di kita sini. beresi bareng-bareng. Nggak rapi banget sih maksudnya. Ini udah jam 9. Ini hari Minggu. Kenapa baru datang? Ya tapi nggak usah marah-marah seperti Ya, itu. nggak Bu bisa Eli kan lah. sudah bantuin juga. Ya kan tapi telat. Ya maaf lah, maaf. Ini nggak asik banget Maaf sih. lah. Ya. Apalagi ya yang kurang ya? Nih, Itu nih, yang rapi, nih, yang nih. rapi. Nih. Nggak asik sih. Yang lain kemana lagi nggak datang-datang sih? Udah jam 9 kok. Itu Halo, itu. teman-teman. Wah, ayo cepet santai Hai. banget. Ayo. Ya cepetan sini. Udah siang kok. Lama menunggu ya? Ya iyalah, ini udah jam 9 kok. Tadi Bu Nike datang masih berantakan, masih belum siap. Sekarang datang-datang pada santai-santai. Ya tapi Bu Nike kan Bu Eli sudah bantu juga, nggak usah marah-marah gitu. Kenapa? Sukanya kok bersungut-sungut, marah-marah. Nggak bagus loh dilihat anak-anak. Tuh anak-anak aja sudah siap kok. Nih, nggak usah marah-marah, kita nyanyi aja. Ya, setuju kan kita nyanyi ya Setuju Pak sekali Wawan, menyanyi, Mas Dimas, ya. anak-anak setuju kan ya? Oh iya, selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam bahagia. Ya, salam kami juga untuk Bapak Ibu di rumah, kakek nenek, dan semuanya yang mendampingi anak-anak sekolah minggu online. Nih, ya, hari ini Bu Nike lagi tidak enak hati. Kita ajak nyanyi aja ya, biar Bu Nike seneng, biar senyum. Ya, Bu Nike mau? Yaudah. Ih, sudahlah, jangan kayak gitu, mau nyanyi puji Tuhan kok kayak gitu. Ya, yuk anak-anak kita bangkit berdiri. Ya, kita mau pujikan nama Tuhan ya dengan pujian. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Anak-anak pasti bisa. Yuk anak-anak kita berdiri, kita siap-siap ya. Nanti lihat kalau sudah diajak nyanyi, Bu Nike sudah dengar suara gitar, suara kajon, pasti nanti akan senyum lagi. Oke? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Mari. Stop. Kenapa Bu Eli kok di stop? Apa ndak lihat tuh, udah suka cita. Pokoknya kalau denger gitar, denger kajon bunyi ya, Bu Nike Langsung. pasti sudah senyum lagi. Bener kan anak-anak yang Bu Eli bilang tadi? Pasti Bu Nike senang, senyum. Ya udah kita mulai aja ya. Minta Oke? maaf. Yalah. Maaf ya. Iya. Oke, Oke siap? deh. Siap. Oke. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Asik ya, seneng kan? Kepala, palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke belakang,
Gimana? Ternyata kalau sudah memuji nama Tuhan, hati ini rasanya langsung bersuka cita. Senang kan? Senang, Bu. Iya. Berharapnya Bu Nike juga anak-anak yang di rumah, walaupun di rumah tetap melakukan ibadah dengan sikap hati dan sikap yang baik ya Bu Elia. Iya. Oh ya, anak-anak silahkan duduk dulu. Ya, anak-anak pasti sudah pakai baju yang rapi, yang bagus. Nggak pakai baju tidur ya? Nggak mungkin. Atau kan mau beribadah pastinya pakai baju yang sopan dong, yang bersih, yang rapi. Udah mandi juga mestinya. Pastinya pasti sudah cantik Seperti Bu Nike dan Bu Nike. Eli. Terus ada juga yang ganteng pastinya. dong. Seperti Mas Dimas dan Pak Wawan. Iya betul. Nah anak-anak ya, kita mau menghadap Tuhan untuk memulai sekolah minggu online ini, agar sekolah minggu online ini diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Oke, anak-anak silakan ambil sikap doa yang bagus, yang benar. Oke, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur penyertaan Tuhan tiada hentinya di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami bertemu dengan orang tua kami, dengan orang-orang yang kami sayangi. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hidup, dan kami masih berkesempatan untuk dapat melakukan ibadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan, di dalam masa yang sulit pada saat ini Tuhan, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat meneruskan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jika nanti Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau buka hati kami, Engkau memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus, sepenuhnya sekolah minggu online dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan, kami hanya serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan meletakkan harapan hidup kami. Amin. Bu Eli, Gimana Bu Nike? masih ingat enggak cerita di minggu-minggu belakangan? Ya, Yang sudah-sudah ya? beberapa waktu yang lalu Ya. kita selalu mendengar cerita tentang satu orang tokoh, tepatnya tokoh di Perjanjian Lama. Cluenya Apa dia ya? selalu membawa tongkat, dan tongkat itu kalau diletakkan, itu dilemparkan, bisa berubah jadi ular. Coba tebak, huruf depannya M. Ayo Pak Wawan, Mas Dimas. Siapa, Anak-anak, ada yang inget enggak ya? Ayo, siapa Tadi yang masih cluenya ingat itu cerita? pakai huruf depannya itu pakai huruf M dan selalu bawa tongkat. Saya ingat Bu Eli, Siapa Pak iya. Wawan? Musa. Bener, Musa. Iya, betul. Ya toh, masih Iya, ingat kan? iya, Beberapa waktu yang lalu kita selalu mendengarkan cerita tentang Musa. Nah, pagi hari ini masih kita akan belajar tentang Musa, dan Bu iya. Nike mau ngajak anak-anak di rumah menyanyikan satu lagu ini, yang lagu ini diceritakan tentang pengalaman Musa di perjalanannya keluar dari tanah Mesir. Oh iya, kalau nggak salah itu yang menyeberangi laut itu ya. Iya, Cuma betul. caranya ini mungkin anak-anak ada yang belum tahu kali ya. Nah, kita kita kasih tahu lewat lagu Nah, ini iya, ya. betul. Anak-anak nanti bisa ngikuti tag yang ada di bawah sini ya. Oke. Oke, siap ya. Oke, yuk Iya. kita berdiri. Kita berdiri ya. Mari. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan
Musa berhasil membelah laut Kolsom untuk dilewatin. Tuh, Musa keren, hebat kan Musa? Ya enggak? Bukan Musanya yang keren, bukan Musanya yang hebat. Bukan, yang hebat itu adalah Allahnya Musa. Yang menyertai Musa. Iya, tanpa Allah ya, air laut Kolsom atau disebut dengan laut Tiberau itu tidak akan bisa terbelah menjadi dua. Jadi bukan Musa yang Musa. hebat, Bu Eli, bukan. Pak Wawan, Ya. anak-anak Mas Dimas jadi ingat cerita 3 minggu yang lalu. Apa tuh Mas Dimas? Duduk dulu, duduk. Oke. Santai. Santai aja, santai. Oke, anak-anak ya, nih ya kita santai aja ya. Kita mau ini apa mengetahui cerita Musa selanjutnya. Kita santai aja, oke? Mas Dimas jadi ingat cerita di 3 minggu yang lalu yang dibawakan oleh Kak Nanda. Apa ya Mas Dimas? Masih ingat gak? Ya. Masih ingat. Ceritanya itu ada 2 orang bidan Oh itu. yang disuruh sama Raja Fir'aun untuk membunuh anak laki-laki khususnya dari bangsa Israel. Tapi Mas Dimas ingatnya satu bidan namanya Puah, satunya lagi siapa ya? Puah. Ada yang Puah ingat nggak sama anak-anak? siapa ya anak-anak ya? Temannya Puah. Siapa Temennya ya? Siapa Puah. itu Ada ya? dua, yang satu Satunya- bidan Puah, yang satu Yang satu kalau tidak salah Sifra. Nah, Oh, ya, iya. Bidan Sifra. Sifra, betul. itu kena apa ya Mas? Bidan Puah dan bidan Sifra ini menolak perintah sang raja untuk membunuh bayi laki-laki Oh, iya, di yang bangsa Israel. Nah, salah satunya yang selamat adalah bayi Musa tersebut yang ditemukan oleh putri raja. Kenapa sih Mas Dimas kok harus anak laki-laki yang dibunuh itu loh? Pak Wawan ini mesti lupa ini ceritanya ini. Kan bayi laki-laki itu nanti kalau sudah jadi Udah besar, dia mempunyai kekuatan yang lebih. Oh, anak Nah, laki-laki kan biasanya kuat. laki-laki itu kan punya selain kekuatan juga keinginan yang kuat, apalagi kalau dalam keadaan diperlakukan tidak baik seperti bangsa Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Oh, iya. Jadi laki-laki itu sumber kekuatannya Iya. bangsa Israel, dan Raja Firaun itu takut kalau nanti bangsa Israel itu akan memberontak kepada dia dan melawan kepada Firaun. Nah, betul itu. Terus lagi ya, setelah itu bayi Musa kan ditemukan oleh putri raja ya. Nah, seiring berjalannya waktu, bayi Musa itu yang beranjak dewasa, dan suatu saat Musa dewasa itu melihat bangsanya sendiri, bangsa Israel itu dianiaya oleh tentara-tentara Mesir. Oh, tidak terima Nah, ya. Musa tidak terima. Dan waktu itu Musa sampai membunuh tentara Mesir itu, anak-anak. Nah, karena ketahuan, Musa takut nanti dia dibunuh atau dilaporkan kepada raja. Akhirnya dia melarikan diri. Melarikan diri. Dan di dalam pelariannya itu, pada suatu saat di dalam pelariannya itu, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Bukit Horeb. Bener ya? Horeb. Di Bukit Horeb ya? Ah, di Bukit Horeb itu Tuhan menampakkan diri kepada Musa berupa semak yang terbakar. Terbakar, Bu Nika? Benar terbakar itu? Enggak sih, hanya seperti terbakar, tapi tidak terbakar. Hebat. Nah, pada saat itu nih, Tuhan mengutus secara langsung Musa untuk menghadap Firaun. Tapi waktu itu Musa tidak langsung mau loh, karena dia beralasan dia nggak percaya diri, dia takut, nggak pinter ngomong. Oh. Terus Tuhan, tenang Musa, nanti kamu akan ditemani oleh saudara laki-lakimu untuk menghadap Firaun. Begitu. Nggak percaya Betul, diri iya, ya. betul sekali memang. Kemudian Musa ditemani kakaknya Harun yaitu? untuk bertemu dengan Firaun. Mereka meminta supaya bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan oleh bangsa Mesir.
Tetapi apa jawab Firaun? Raja Firaun tidak mau membebaskan. Nanti siapa yang kerja buat saya kalau dibebaskan? Iya, sumber kekuatan sih ya kalau Bilang seperti itu Raja Firaun. Kemudian Allah menjadi marah dan memberikan hukuman kepada bangsa Mesir. Ya, memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Ini yang cerita minggu kemarin. Iya. Bu Nike masih ingat. Ada 10 kan? Ada 10 tulah. Bu Nike masih ingat. Yang pertama, tulah yang pertama itu air menjadi darah. Wih. Yang kedua, serangan katak. Yang ketiga, serangan nyamuk. Yang keempat, serangan lalat pikat. Yang kelima apa Mas Dimas? penyakit sampar pada ternak. Betul. Lalu yang keenam, penyakit barah. Ya. Terus hujan es Mm-mm. dan serangan belalang. Ih, hebat, ingat Dan masih ada lagi gelap gulita Wih, Oh, itu yang selama ke-9 3 hari. Yang ke-9 gelap gulita selama 3 hari. Dibayangkan 1 jam saja. Sudah takut, Sudah apalagi takut kalau 1 jam, malam hari. apalagi 3 hari ini, ya. Tetapi apa yang terjadi? Dengan 9 tulah yang sudah Allah berikan, Firaun tetap saja mengeraskan hatinya, Astaga. tidak mau melepaskan bangsa Itu Israel. memang ya Raja Firaun Ya. ngeyel. Kemudian Allah memberikan tulah yang ke-10. Apa itu, Pak? Mendatangkan tulah yang ke-10 adalah anak sulung, baik manusia atau binatang bangsa Mesir akan mati. Nah, loh. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada bangsa Israel supaya mereka selamat, mereka harus mentaati perintah Allah. Yang pertama, ya, memotong anak domba, kambing jantan. Yang kedua, darahnya dioleskan di pintu rumahnya. Wih, Yang ketiga, harus memakan daging itu sampai habis. Dan yang keempat, tiap keluarga dan keluarga yang lain makan bersama. Dan ketika makan, mereka harus mengenakan ikat pinggang, berkasut, dan memegang tongkat. Layaknya mereka akan segera pergi meninggalkan tanah Mesir. Karena bangsa Israel taat akan perintah Allah, akhirnya mereka selamat. Ya, mereka selamat. sih. Nah, Firaun menjadi takut Kenapa? karena anak sulung, baik manusia maupun binatang yang di Mesir mati. Akhirnya Musa dan bangsa Israel diperbolehkan pergi meninggalkan tanah Mesir. Itu Bu Eli, Mas Dimas. Oh iya, Bu iya. Nike. Dan ini anak-anak ya, walaupun Raja Firaun ini sudah mengizinkan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa itu keluar dari tanah Mesir, tapi ternyata Raja Firaun itu tidak tulus hati, ya, tetap tidak rela, tidak ikhlas, ya, membiarkan bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Nah, Raja Firaun pun ya menyuruh agar tentara-tentara Mesir yang jumlahnya sekitar 600 ya memakai kereta perang, ya, mereka itu mengejar bangsa Israel yang sudah mulai keluar dari tanah Mesir. Wah, itu tentara Mesir pakai kereta. Terus bangsa Israel, Nah, Hanya berjalan kaki, Bu bangsa Eli. Israel itu hanya berjalan kaki. Coba bayangkan ya, mereka menggunakan kereta yang jalannya itu lebih cepat mengejar bangsa Israel yang hanya berjalan kaki. Kalau dipikir-pikir pasti akan terkejar. iya. Terus Nah, gimana tuh? Bangsa Israel yang dalam kondisi dikejar itu juga merasa sangat ketakutan, ya.
takut kalau nanti tertangkap oleh tentara Mesir. Ya, sangat ketakutan. Nah, disitulah bangsa Israel mulai khawatir. Terus mulai ketakutan yang luar biasa dan juga mulai bersungut-sungut seperti yang tadi bunyi ke awal tadi itu loh, bersungut-sungut, marah-marah ya, marah-marah terus nyalahkan orang lain. Iya, terus mengerjakan sesuatu itu tidak dengan tulus hati. Tapi sudah enggak marah kan? Udah enggak marah. Nah, bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Musa. Lah, ngapain keluar dari Mesir kalau juga mengalami kesulitan? Nah, mengapa kok mereka itu mulai bersungut-sungut? Karena ketika mereka berjalan, yang di depannya itu laut yang sangat luas. Jadi di depannya laut, di belakangnya ada tentara Mesir. Maju kena, mundur juga kena. Makanya ketakutan. Iya, pantas ya kalau mereka ketakutan terus bersungut-sungut. Iya, dan mereka menyalahkan Musa, ngapain keluar dari Mesir? Di sana aja malah bisa makan enak. Maksud hati membebaskan diri dari kesulitan, ketemu kesulitan yang baru. Nah, kemudian setelah bangsa Israel mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Musa, Musa yang gambaran orang taat, yang saleh, ya mau dengar-dengaran akan Tuhan, lari kepada Tuhan. Musa minta pertolongan dari Tuhan. Nah, akhirnya Allah menyuruh Musa ya mengayunkan tongkatnya yang selalu dibawa itu ke laut yang sangat luas. Laut apa ya tadi namanya? Tadi yang di lagu. Laut Kolsom atau Laut Tiberau. Dan akhirnya atas izin Tuhan, atas berkat Tuhan, laut itu terbelah menjadi dua. Hebat kan? Dan ada daratan di tengah laut yang dipakai oleh bangsa Israel untuk berjalan sampai ke ujung laut yang di sana itu. Ya, mereka berjalan dengan bebas. Nah, setelah itu bangsa Israel sampai itu di ujung laut yang di sana berkat penyertaan Tuhan. Terus apa kabar sama tentara yang ngejar? Nah, tentara Mesir yang tadi mengejar ya memanfaatkan daratan di tengah lautan yang sudah terbelah tadi. Mereka jalan di situ. Ya. Tapi Tuhan Allah menyuruh Musa kembali untuk mengayunkan tongkatnya ke arah laut tadi. Dan apa yang terjadi? Laut yang tadinya terbelah menjadi dua, akhirnya menutup menjadi satu lagi, dan pasukan Mesir tadi yang sedang berjalan tadi akhirnya tenggelam dan mati. Tuh kan? Nah, karena apa? Bangsa Mesir ini bangsa yang tidak mau dengar-dengaran taat kepada Tuhan, akhirnya diberi celaka oleh Tuhan karena mengejar tadi bangsa Israel. Nah, ada dua tokoh nih ya di dalam cerita tadi, ada dua tokoh. Yang pertama yaitu Raja Firaun, raja dari Mesir. Nah, Raja Firaun ini adalah gambaran dari manusia yang jahat. Keras kepala. Keras kepala, nggak mau dengar. Iya. Serakah, sombong. Iya. Ya, Raja Firaun ini adalah gambaran manusia yang jahat, sombong, keras kepala, tidak mau mendengarkan suara atau perintah Tuhan. Ya. Nah, karena tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, nah akhirnya tadi Raja Firaun dan pasukannya celaka, tenggelam dan mati di laut Kolsom. Dan yang kedua nih, jagoan si Musa. Ya, tokoh Musa ini menggambarkan manusia yang mau taat kepada Tuhan, mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, dia orang yang saleh. Nah,
karena ketaatannya ini Musa diberkati oleh Tuhan untuk dipakai menjadi pemimpin dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju ke suatu tempat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang subur. Nah, dari cerita ini ada dua hal nih yang bisa kita pelajari ya anak-anak, ada dua hal nih yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, yuk siapa yang tahu? Yang pertama nih Bu Eli, Ya, anak-anak harus mau mendengarkan firman Tuhan, kemudian mentaati apa perintah Tuhan. iya berarti Iya, harus benar, dengar iya. dan taat pada Tuhan. Nah, dengar taat sama Tuhan, apa hanya itu saja? Ya enggak Bu, maksudnya apa ya, ini nanti dilakukan di keseharian anak-anak, Ya. mereka taat dan mau mendengarkan apa kata orang tua. Ya, Ya, betul. di rumah mereka harus dengar-dengaran apa kata orang tua, karena orang tua itu wakil Tuhan di dunia. Ya, jadi mereka harus mau dengar apa yang dikatakan orang tua, perintah apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Dan orang tua itu enggak hanya ayah atau ibu saja. Iya. Ya, orang tua itu bisa Mbah Kakung, Mbah Putri, kakak, pokoknya orang yang usianya di atas anak-anak. Itu yang harus kita taati dan kita mau dengar-dengaran. Ya, kalau itu kan di rumah Ah, nih. iya. Oh, ada lagi nih. Kan Oh, kita iya. masih sekolah nih ya, anak-anak masih sekolah. Iya. Jadi berhubung ini lagi online, lagi sekolah di rumah, Iya. anak-anak harus disiplin untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oh, Harus oh, bertanggung jawab. Betul. Yes. Iya. Jadi taat kepada Allah, taat kepada orang tua, juga taat kepada Bapak Ibu guru. Nah, ada satu lagi nih. Apa ya. Bu Eli? Saya penasaran nih satunya apa coba. Tenang. ya. Nah, yang kedua nih dari Musa. Musa adalah gambaran orang yang percaya, ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan Musa, dan itu sudah dibuktikan. Tadi penyertaan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel dibuktikan ketika tadi bangsa Israel mau melewati Laut Kolsom tadi. Tuhan menyertai dengan menyuruh Musa untuk mengacungkan tongkatnya ke laut dan lautnya terbelah jadi dua, bangsa Israel bisa jalan sampai ke ujung laut sana dan tidak tertangkap oleh bangsa Mesir. Nah, itu penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan itu ada pada orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Jadi anak-anak pun ya bisa mendapatkan penyertaan Tuhan kalau anak-anak ini percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Nah, itu pelajaran yang bisa kita dapat pada hari ini, dan kita akan mendasari yang cerita Musa tadi Iya. dengan satu ayat yang ada di Alkitab. Ya, anak-anak coba buka Keluaran. Yuk, semuanya buka Keluaran. Keluaran berapa, Bu? Ya, Keluaran 14. Yuk, buka dulu Keluaran 14. 14, angkanya yang besar ya Bu, Ya, 14-nya yang angka ya. besar itu angka 14. Ayat yang ke-31. Oh, ayat itu berarti angkanya, Yang angkanya kecil. kecil. Bu Eli ulang ya. Keluaran 13 Ayat 14. ayat Keluaran 14 Oh maaf, Bu Eli. Keluaran 14 ayat 31. Kita mau baca bersama-sama ya. Ya, Bu Nike, Pak Wawan, Siap. dan Mas Dimas. Ya. Nanti Bu Eli hitung, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, Tuhannya Musa, Tuhannya kita adalah
Tuhan yang sangat luar biasa, yang menyertai setiap langkah hidup kita, seperti tadi menyertai bangsa Israel tadi yang keluar dari tanah Mesir, dan juga pastinya menyertai anak-anak di rumah beserta juga anggota keluarga yang lain. Ngomong-ngomong tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk bangsa Israel sampai bisa selamat keluar dari tanah Mesir nih Pak Wawan, Mas Dimas dan Bu Eli, kita juga jangan merasa berkecil hati loh. Tuhan yang disembah Musa itu sama dengan yang Tuhan yang kita sembah Saat ini ya Bu? Iya betul. Jadi pemeliharaan Tuhan itu tetap kita rasakan sampai saat ini. Jadi Tuhan tidak memelihara Musa tok waktu itu, tapi Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Contohnya nih, ini kita bisa berkumpul, kita bisa ketemu untuk mengikuti sekolah minggu online hari Minggu ini. Terus di masa pandemi ini kita diberi kesehatan. Iya betul. Itu Bu penting. Dan itu karena siapa? Karena pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu kita patut syukuri. Dan saat ini kita juga diberi kesempatan untuk bersyukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dan dalam pengumpulan persembahan pagi hari ini kita mau iringi dengan lagu Sungguh ku bangga Bapa. Iya, kita bangga punya Tuhan, punya Bapa yang luar biasa. Luar biasa ya. Kita nyanyi yuk. Sambil mengumpulkan persembahan tentunya. Mari anak-anak. Ucapan syukur kita tidak hanya melalui persembahan, tetapi ucapan syukur kita ini dapat kita ungkapkan juga di dalam doa-doa kita. Seperti nanti kita mau masuk ke dalam doa penutup
Nah, setelah doa nanti kita juga akan dapat berkat loh Oh, dari setelah doa nanti Ibu kita Pendeta. menerima berkat. Nah, nanti ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan melalui Ibu Pendeta, kita semuanya dan anak-anak berdiri. Dan nanti untuk menutup sekolah minggu online pagi hari ini masih ada satu lagu yang akan kita nyanyikan, ya. Semuanya sudah siap? Siap. Nah, Siap. mari anak-anak kita berdoa. Mari mengucap syukur kami Tuhan untuk firman yang boleh kami terima di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kembali kami belajar melalui ketaatan Musa, pemeliharaanmu, penyertaanmu terhadap bangsa Israel. Kami pun juga merasakannya Tuhan, sampai hari ini Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan senantiasa memelihara kami. Di tengah masa pandemi ini Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan berkat kesehatan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami memberikan dengan hati yang penuh ketulusan. Dan kiranya Tuhan juga Engkau berkati kami dengan hikmat-Mu untuk kami mengelola dengan bijak. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan yang terselip dalam kami mengikuti sekolah minggu online baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan senantiasa menjaga menyertai setiap kami dalam kami beraktivitas di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan berkati agar kami dalam beraktivitas senantiasa bijak dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami panjatkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan melalui Ibu Pendeta. Anak-anakku semua, ibadah anak online hari ini sudah berakhir. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan, resapilah, hayatilah, dan lakukanlah dalam kehidupan sehari-hari, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian, Ku Mendaki ke Bukit Sion. Siap? Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan.
dalam masa pandemi, jadi tetap berada di rumah dan jangan lupa tetap melakukan 3M. Mencuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir, menjaga jarak, dan